kita memaknai puasa itu sebagai sebuah haflah, sebagai sebuah perayaan, merayakan Ramadan. Gua kurang setuju dengan merayakan Ramadan. Orang Indonesia gimana zaman dulu? Masa nggak beragama? Masa Allah nggak menurunkan nabi Menarik ini. di Indonesia? Kalau Allah nggak menurunkan nabi di Indonesia, terus gimana Allah memberikan hidayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan IQ ya, Islam in Question atau Ijaran Koris. Ya, Ijar Koris, Koris Ijar. Semoga nggak bosan sama kita ya. Baru 3 episode, masa bosan sama kita? Harusnya kangen kan? Ya nggak sih? Ini episode keempat loh. Episode 4? Ya Allah, yang 4 udah 4 aja. Nggak kerasa kan? Iya, nggak kerasa. Mudah-mudahan semakin pengen denger kita ya. Oh iya, episode sebelumnya nggak ada saran buat like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tapi ya terserah sih. Jadi gini, yang keempat ini kita akan ngobrolin apa, Riz? Enak ya, Riz? Tentang puasa ya. Puasa ya, karena kita lagi suasana puasa nih, ya. Jaga mulut, Jaga hati. Ya. Jangan ngeliat yang aneh-aneh, jangan mikir yang aneh-aneh. Nggak tuh, mikir batal gak ya? Yang aneh, antar di basrah. Gue baru kepikiran juga, tapi oke. Nanti ya nggak? Iya, Mikir jorok aneh nggak? Batal nggak? Wah, mikir jorok loh. Lagi jalan aja bisa mikir jorok. Ya. Kalau ngomongin puasa yang menjadi misteri, nah nih yang menjadi misteri dalam pertanyaan gue, Riz. Kenapa kita puasa? Oke, ya, pertanyaan menarik. Jadi gini, kenapa puasa? Kenapa kita diwajibkan puasa? Nah, setiap bulan puasa atau menjelang puasa, itu ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang dibaca hampir oleh semua penceramah. Kayaknya gue tahu. Iya, Pak. Ada ayat bilang kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Diwajibkan untuk kamu diwajibkan berpuasa. Ya kan? Seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Artinya orang-orang beragama sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Agar kamu bertakwa. Itu arti yang biasanya. Iya. Nanti kita lihat arti yang tidak biasa. Iya. Nah, pertama adalah kan tadi kan kenapa puasa diwajibkan? Nanti kita jawab. Tapi lo tanya dulu kenapa kita sejarah puasa itu loh ya. Sejarah puasa. Nah, kalau kita lihat di situ di ayat itu disebutkan bahwasanya puasa itu nggak hanya eksklusif umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga umat-umat yang lain berpuasa. Oh. Baik, sebelum zaman Nabi Muhammad. Okay. Nah, baik umatnya nabi-nabi yang kita kenal di dalam Al-Quran, atau umat-umat nabi-nabi yang kita nggak kenal dalam Al-Quran. Kan banyak nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Wah, itu nanti bisa jadi chapter nggak sendiri apa-apa, ngomongin nabi. Soalnya gini, lo bayangin semua nabi yang ada di dalam Al-Quran itu, ya kan ya, itu nabi-nabi yang ada di negeri Timur Tengah. Ini yang 25 Rasul itu? Iya. Ya kan? Nggak, bukan 25 mungkin, 25. Tapi yang kayak misalnya Nabi Musa ada di Timur Tengah, Nabi Isa di Timur Tengah. Ya rata-rata kan, ya? Rata-rata itu di Timur Tengah ya kan. Terus orang Indonesia gimana zaman dulu? Masa nggak beragama? Masa Allah nggak menurunkan nabi menarik ini. Di Indonesia? Kalau Allah nggak menurunkan nabi di Indonesia, terus gimana Allah memberikan hidayah? Betul nggak? Oh iya. Jadi pasti ada nabi kan di Indonesia kan? Pasti ada nabi di Cina kan? Pasti ada nabi karena Allah pasti akan dengan rahmatnya Allah akan pasti ngasih petunjuk lewat nabi-nabi itu kepada umat-umat yang lain. Karena pada waktu itu kan nggak ada internet. Jadi kalau misalnya ada Nabi Musa di sana kan kita nggak nyampe ke sini kan? Jelas ya nyampe. Zamannya ya udah beda banget itu. Zamannya beda banget. Oleh karena itu kita lihat bahwasanya kalau ketika Allah mengatakan ini puasa itu diwajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya, kita nggak bisa membatasi cuma umat nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran. Oh iya. Nah, dan buktinya kita lihat juga bahwasanya puasa itu kita lihat ada di hampir semua agama. Iya. Orang Hindu puasa, orang Buddha puasa, ya kan.
Orang Katolik puasa, orang Kristen puasa. Dan di banyak budaya itu atau banyak agama itu puasa itu dipakai. Dan puasa itu macam-macam. Oh, iya nih. Kalau umat Islam kan puasanya kan dari mulai fajar Iya. sampai ke maghrib, Iya. gitu kan ya. Nah, kalau puasanya orang umatnya Nabi Isa mungkin beda lagi. Nggak makan daging. Misalnya Ada gitu tuh, kan ya, ada iya yang tuh. begitu. Ada lagi umatnya misalnya Nabi Zakaria, dia puasanya nggak ngomong. Oh. Macam-macam. Kalau mutih itu nggak Nah, itu gue nggak tahu puasanya Nabi Isa. Nah, itu mata siapa nggak tahu. Nggak tahu puasanya siapa itu kan ya. Iya. Nah, tapi memang ada banyak. Intinya semua puasa itu intinya adalah membatasi kenikmatan. Semuanya adalah membatasi kenikmatan. Iya, membatasi kenikmatan. Gimana cara membatasinya? Yaitu caranya beda-beda. Intinya adalah bagaimana manusia berlatih untuk mengendalikan emosinya. Mengendalikan keinginannya. Iya. Karena selama ini kita kan nurutin keinginan kita. Nah, bagaimana keinginan itu dikendalikan? Kenapa harus dikendalikan? Karena begini. Allah itu ngasih keinginan kepada kita itu sebenarnya adalah rahmat. Semua keinginan yang dimiliki manusia itu sebetulnya adalah survival kit, alat untuk kita survive. Lo lapar, lo pengen makan, itu adalah supaya lo cari makan. Iya. Gitu kan ya. Lo aus supaya lo minum, ya kan. Lo pengen berhubungan badan, hubungan biologis dengan pasangan kita, itu artinya apa? Artinya Allah menyuruh kita untuk reproduksi. Iya. Untuk supaya punya anak dan survive kita di muka bumi. Karena kita nggak bisa hidup sendirian. Nah, semua nafsu yang dimiliki manusia itu adalah cara kita untuk survive di muka bumi ini. Sebenarnya itu rahmat. Nafsu, ada orang bilang nafsu itu setan semua. Enggak. Nafsu yang setan itu kalau berlebihan. Nah, ini ya. Selalu begitu. Iya. Jadi nafsu itu jelek kalau berlebihan. Kalau nafsunya itu pada takaran yang tepat sehingga kita bisa menempatkannya di tempat yang tepat, nafsu itu menjadi sesuatu yang rahmat. Lo makan betul di waktu yang tepat dengan takaran yang tepat dengan rezeki yang tepat, maka itu kan menjadi rahmat. Iya, itu kalau kenyang tuh alhamdulillah rahmat jadi. Iya kan ya. Itu rahmat ya kan ya. Rahmat banget. Begitu lo contohnya makan makanan lagi. Jadi lapar nih. Jadi kita nggak usah ini ya. Terus. Nah, jadi kayak gitu. Tapi masalah timbul ketika tadi itu survival kit itu cara-cara nafsu-nafsu yang seharusnya menjadi rahmat itu berlebihan. Nah, iya. Ketika berlebihan, lo makan berlebihan, lo berhubungan badan berlebihan dalam artian lo kemana aja gitu ya. Mana aja misalnya gitu. Oh iya. Tolong ya yang berlebihan ya. Jangan berlebihan lah. Sesuai takaran lah. Sesuai takaran. Lanjut. Nah, minum juga gitu kan. Semua minum berlebihan bisa dalam kuantitasnya juga bisa dalam bentuknya. Minum sesuatu yang nggak seharusnya kita minum. Nah, oleh karena itu Allah itu selalu bilang bahwasanya kulu washrobu wala tusrifu. Makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebihan. Selalu begitu. Iya sih, betul. Pokoknya berlebihan itu yang tidak boleh. Dan itu langsung kita rasakan itu. Langsung kita rasakan. Lu minum kebanyakan kembung, gak enak banget tuh, begah. Makan apalagi. Lu apalagi olahraga berlebihan juga. Iya, tidur berlebihan. Tidur berlebihan, puyeng berat pala kan. Ya iya sih itu langsung dirasa itu. Nah, permasalahannya adalah manusia kadang-kadang nggak bisa naker. Ini berlebihan nggak? Nah, nggak bisa naker. Iya. Nah, untuk bisa naker itu kita nggak bisa naker kalau kita itu nggak sadar. Makan lo nggak sadar. Oh iya. Ya kan lo makan kalau cepet itu pasti makannya banyak. Iya. Ya kan ya. Makan dengan nggak pakai mikir itu pasti ini. Begitu juga kalau ngapa-ngapain juga pasti nggak mau melampiaskan. Exactly. Nah, jadi udah semua pakai emosi, iya. kan ya. Nah, oleh karena itu Allah bilang bahwasanya puasa deh supaya kamu bertakwa. Takwa itu artinya apa? Nah, orang banyak mengartikan takwa itu apa sih gitu kan ya. Ada yang ngartiin takwa itu ya soleh. Nggak ada bedanya sama baik.
takwa itu jadi orang baik. Enggak, takwa itu nggak sekedar begitu. Beberapa sahabat Nabi sendiri penasaran takwa itu apaan sih gitu kan ya. Mereka akhirnya tanya ke sahabat Nabi yang lain. Karena ini walaupun bahasa Arab tapi nggak semua orang pada waktu itu ngerti. Oh iya iya. Ya kan ya. Akhirnya ditanya ke sahabat Umar bin Khattab. Nah ini kita cerita Umar lagi nih. Umar bin Khattab tanya ke Ubay bin Ka'ab. Takwa itu apa sih? Ubay bin Ka'ab mengatakan takwa itu adalah kalau lo jalan di jalanan yang penuh duri. Itulah takwa. Oh, Artinya setiap melangkah lo merhatiin kemana kaki melangkah. Sadar. Lo melangkahnya bukan cuma jret gitu aja. Iya. Tapi memang menyadari setiap langkah. Iya. Nah, kalau kita lihat nih terjemahan di Al-Qur'an tentang arti takwa dalam bahasa Indonesia itu selalu diartiin takwa ya takwa gitu kan ya. La'allakum tattaqun agar kamu bertakwa. Iya. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, takwa itu diartikan dengan aware, Oh iya. mindful. Takwa tuh karena diserap bahasa Indonesia jadi ya takwa juga Takwa gitu juga. ya. Tapi akhirnya lost in translation, orang nggak ngerti juga, Iya, ya kan ya. Nah, kalau yang ini di dalam bahasa Inggris itu diartikan aware atau diartikan mindfulness. Jadi lo sadar. Takwa adalah sadar. Artinya puasa ya tadi dilihat kutiba alaikumusiyam diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu agar kalian semuanya sadar. Jadi itu sadar itu dalam artian apapun yang kita lakukan ketika kita makan. Ini latihannya pakai makan ya, pakai makan, minum sama berhubungan badan. Iya lu tahu aja. Nah, tapi iya. Terus. Nah, tapi ada itu latihan utama kita, ya kan ya. Tapi sebetulnya puasa itu digunakan untuk kalau kita bisa mengatasi ketiga hal ini kan kebutuhan dasar kita nih. Iya benar itu. Ya kan kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ketika kita bisa mengatasi ini, kita bisa mengatasi emosi-emosi yang lain. Nah, penting nih. Bertakwa tadi itu kita bisa ngatasin emosi-emosi yang kita sadar, kita jadi sadar. Setiap melakukan apapun kita sadar. Misalnya, yang sering kita nggak sadar itu apa? Kalau gue ya, sering nggak sadar itu apa? Naik mobil atau motor gitu tiba-tiba disalip, gitu kan? Wah, panas kan? Langsung kan? Wah, saat juga. Nah, gue kejar tuh, ya kan? Atau maki-maki, gitu kan? Kadang-kadang keluar itu dulu. Terus beneran ini dulu saya itu gue itu bisa maki-maki orang yang begitu. Dan itu ketika itu kita lakukan tanpa sadar, tanpa takwa tadi itu tanpa sadar. Nah, akhirnya adalah yang kita harus lakukan adalah gimana kita bisa nata emosi supaya kita sadar. Nah, puasa itu adalah salah satu caranya. Tadi itu. Oleh karena itu ini dipakai oleh semua umat sebelum kita untuk mendapatkan kesadaran. Untuk mendapatkan kesadaran, banyak umat tuh membatasi keinginan. Ini lagi-lagi sebetulnya puasa buat kita juga. Buat kita juga, gitu kan. Sama kayak kemarin kan. Kemarin ya. Ibadah itu buat kita juga. Iya. Karena selama ini puasa tuh pertama kewajiban. Kedua mau nambah pahala lu. Iya. Gitu kan. Wah, lu mau keinginan sesuatu gitu kan. Iya. Apa lu harus puasain. Lu dapat bahkan puasain. Teman gua puasain cewek. Puasa pengen dapat cewek. Puasain, Riz. Itu enggak dapat juga, Riz. Itu justru kebalikannya kan. Lo disuruh puasa itu untuk menahan emosi, lo malah saking ininya malah kena emosi lo jadi puasa. Enggak dapat juga. Ya karena memang puasa. Sorry coy. Orangnya nonton kali ya. Terus banyak loh orang puasa itu akhirnya dipakai untuk itu tadi itu keinginan duniawi. Orang puasa banyak. Supaya supaya berwibawa. Supaya orang puasa mutih atau puasa apalah, puasa supaya nanti dapat rezeki. Enggak, puasa bukan menuntut buat itu. Ilmu gitu ya. Buat menuntut ilmu segala macam. Apa kebal atau ilmu biasa lah. Kita misalnya mau lulus puasa gitu kan. Ada efeknya sebetulnya efek tidak langsung. Bukan efek langsung ya. Bukan karena lo puasa kemudian Allah bilang, "Ya udah gue lulusin." Bukan begitu.
aturannya nggak, mainnya nggak gitu. Mainnya itu adalah karena kita puasa, kita bisa mengendalikan emosi, kita bisa mengendalikan, kita memiliki kendali terhadap diri kita. Kemudian kita bisa 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 ngapa-ngapain diri kita bisa disiplinin, kita bisa lebih tenang, Mikir juga lebih fresh, gitu kan ya. Baca juga lebih Fokus, masuk karena lu nggak pakai emosi gitu. Iya. Nah jadi akhirnya bisa lulus. Sistemnya gitu ya. Lulusnya Bukan lu puasa tering ya, kemudian lulus gitu. Karena efek tadi itu semua itu sebetulnya semua ibadah itu sebetulnya ada penjelasan logisnya. Nah, kenapa kita diminta untuk puasa, dan puasa itu berat bagi banyak orang kan? Iya. Bagi anak kecil bahkan penderitaan gitu. Maksudnya kita disuruh menderita gitu kan ya? Orang menganggap bahwasanya ya kita disuruh menderita di dunia ini supaya nanti kita dapat pahala. Bukan gitu. Logisnya bukan gitu, logikanya bukan gitu. Logikanya itu terus ada yang kenapa lu harus bisa merasakan penderitaan orang lain? Bisa jadi. Iya, gitu kan. Rata-rata orang lain. Kenapa harus gua rasain penderitaan orang lain? Kenapa gua harus ikut gitu kan? Itu pertanyaan selanjutnya itu. Kenapa sih Allah kalau nggak mau ngasih pahala harus diksa kita dulu pakai puasa, membuat kita menderita? Kan nggak logis gitu kan ya. Memang nggak. Allah kalau ngasih rahmat, Allah kalau ngasih pahala, Allah kalau ngasih kebaikan kepada kita, nggak harus nyuruh kita menderita dulu. Jadi logikanya bukan karena puasa itu kita disuruh menderita supaya nanti kita dapat pahala supaya dapat kenyamanan. Iya, betul. Nggak begitu. Jadi begini, gue umpamain ya kan, logikanya adalah gue umpamain dengan kalau kita mau badan sehat, ya kan ya. Lo pengen badan sehat nih, Jar. Lo ngatur makan nggak? Itu kan dulu pernah diet Ya nggak makan nasi. Nggak makan nasi. Pertama, gitu kan ya. Porsi setengah terus nggak makan nasi. Nggak makan nasi gitu kan ya. Kemudian untuk sehat orang harus olahraga. Ya kan. Rajin setiap seminggu itu harus disiplin. Nah, seminggu itu 3 sampai 5 kali minimal setengah jam. Udah. Itu kan bagi orang yang mager itu kan siksaan kan. Iya, itu rata-rata yang gue tanya orang kayak gitu awalnya emang dia tersiksa juga, berat. Berasa kan? berat sih. Berasa berat. Lama-lama sih udah biasa. Tapi pertamanya kan pasti berat. Iya. Sama kayak puasa. Puasa bagi orang yang sudah sering pasti enak. Tapi bagi orang yang belum pasti ini kok siksaan bang. Iya. Sama kayak logikanya sama kayak itu. Jadi sebetulnya Allah bukan pengen nyiksa kita dengan puasa. Allah bukan nyiksa sih. Allah bukan pengen membuat kita menderita dengan puasa. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah untuk mendapatkan jiwa yang sehat, lo harus melakukan olahraga batin. Puasa itu adalah olahraga batin. Iya. Sama kayak misalnya lo mau dapatkan tubuh yang sehat, lo harus olahraga fisik. Olahraga fisik nggak selamanya menyenangkan. Iya kan ya. Benar. Kadang-kadang bikin capek, ototnya kaku dan segala macam. Gue kemarin habis badminton nih, ya kan. Sekarang masih kerasa pegel-pegelnya gitu kan ya. Nah tapi kan kita menyadari bahwasanya kalau kita nggak olahraga, badan kita nggak bagus. Nah kesadaran yang sama juga harus ada dalam ketika kita puasa. Kalau gue nggak puasa, berarti nanti jiwa gue juga nggak sehat. Nah intinya bukan Allah pengen nikah kita, tapi justru Allah pengen supaya jiwa kita sehat. Dengan tadi itu memiliki mindfulness, untuk memiliki awareness. Itu salah satunya adalah lewat puasa. Jadi Allah nggak pernah ngasih penderitaan ke enggak dong umatnya? Enggak dong. Enggak ya? Kita aja ngerasa menderita ya? Iya. Padahal Allah tuh kasih rahmat. Kita nerimanya penderitaan. Iya. Sering sih. Sering protes. Padahal itu rahmat padahal ya? Iya. Agar kita agar jiwa kita lebih tenang. Ada jiwa kita lebih sehat, lebih bisa mengatasi. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali itu di dalam Kimia Kebahagiaan, atau di dalam bukunya yang lain, nanti kita cek lagi ya benarnya ya. Tapi Imam Al-Ghazali bilang begini, bahwasanya jiwa kita itu kayak kuda. Zaman dulu kan orangnya naik kuda ya. Naik kuda itu bisa jadi kudanya yang bawa kita ke arah yang dia pengen.
Iya. ya kan ya. Tapi bisa jadi kita yang mengarahkan kuda itu ke arah yang kita pengen. Oh, Nah, iya iya iya. orang yang tidak memiliki kesadaran, orang yang tidak memiliki mindfulness, orang nggak memiliki awareness, atau dalam bahasa Al-Quran disebut orang yang tidak memiliki ketakwaan tadi, itu adalah seperti orang yang naik kuda dan kudanya yang mengarahkan dia kemana perginya. Dia nggak punya tali kekang. Oh, Dia nggak bisa. dia mengendalikan. Bukan dia mengendalikan. Dia tidak. Jadi kita sering banget nggak bisa mengendalikan jiwa kita. Sering banget. Sering itu. Sering banget. Jadi kayak misalnya kita marah-marah gitu kan ya. Kalau kita pikir-pikir kan nggak perlu lu marah-marah. Iya, benar. Kan ya. Atau kita cinta itu buta gitu kan ya. Kita begitu cintanya sama orang atau sesuatu, kita korbanin semuanya sampai dibilang cinta itu buta. Ya, atau lu punya keinginan sesuatu, apa aja lo lakukan. Apa aja lo lakuin gitu kan ya. Lo lakuin sampai itu dapat gitu kan ya. Nah, atau kita belanja lah. Paling sering gitu ya, belanja kompulsif gitu ya. Kita belanja, datang, ini belanja ini. Sama sekarang kan lu buka online kan, wah cakep nih gitu kan. Masukin keranjang. Padahal begitu lo datang pakai sekali 2 kali nggak perlu juga. Udah, iya, aduh bener. iya. Banyak banget Banyak gitu. banget. Nah itu akibat dari memang tadi itu kudanya yang jalan nih Jar. Kudanya yang pengen belanja nih gitu kan ya, bukan kitanya. Kitanya ngikut gitu ya. Kita yang ngikut karena kita nggak bisa enggak ya. Harusnya enggak. Ada nggak sih cara gitu ya? Karena gini, ini udah sering kali kita dengar gitu ya. Giliran lo menjalankannya tuh kenapa kok pasti ya orang-orang langsung nanya caranya gimana gitu. Ya, Caranya gimana? Karena berkali-kali kayak gue ya, misalnya gue puasa nih, gue nahan lapar aus iya, gue terawih iya, gitu ya. Terus ya wajib pasti dong gitu kan, sholatnya gitu. Walaupun nggak di awal waktu ya. Di awal waktu. Tepat waktu sih iya. Tidak di awal waktu. Tapi kok kayak gue sampai bingung. Puasa ini nikmat banget ya. Gimana nikmatnya? Gue biasa aja, flat aja gitu. Ya. Jadi mungkin gue menderita juga enggak gitu. Kok nikmat juga. Nikmatnya di mana ya? Puasa biasa aja gitu. Tuh, apalagi udah menjelang akhir gitu ya. Orang semakin kusuk tuh nggak tahu ya, kusuk tuh padahal udah turun THR. Oh iya dong. Itu Akhir-akhir. makin gak kusuk itu, makin gak kusuk. Nggak, artinya gue melihat nggak tahu orang kusuk atau enggak ya. Karena ngeliat kusuk tuh susah kali ya. Kelihatan orang yang cengar cengir padahal dia kusuk gitu. Ya kusuk kan nilai Allah apa kita sih? Kita bisa merasakannya. Oh, wah ini penting nih. Nah, gua nggak dapat itu dan mungkin teman-teman lain juga begitu juga gitu. Kalau orang yang misalnya oke lah dia nggak terawih, mungkin dia akan nanya, oh gua puasa ini akan terawih lah, kan artinya pengen ibadahnya doang. Tapi kalau orang-orang yang udah terawih udah ini udah, puasa juga udah gitu. Terus masih kok orang nikmat kita biasa aja, orang penderitaan kok biasa aja. Ini nih apa, Riz? Lu nggak dapat kiri kanan ini, berarti penderitaan juga biasa aja lu gitu. Apa, Riz? Ininya, Riz? Oke. Ada banyak faktor. Pertama adalah kita hidup di masa ketika pekerjaan itu udah menjajah kita sampai ke tempat tidur kita. Kita pada nonton, gue mau begini, orang kantor nonton bos. Ya udah biasa aja deh, flat aja. WFH apalagi ya. WFH, waduh. Itu buat kita bener itu. Jangan kan WFH di hari-hari yang nggak WFH aja kita seperti itu. Sehingga memang susah kalau misalnya mau puasa itu betul-betul khusyuk. Kan ya. Itu satu kan ya. Tapi sebetulnya itu bisa diatasi sebetulnya. Iya.
sebetulnya itu bisa diatasin dalam artian zaman dulu juga sahabat-sahabat Nabi sendiri ya puasa aja loh, lagi puasa ya mempertahankan negeri, artinya Iya. mereka ada serangan dari Serangan, luar ya perang juga, Iya. kalau lagi itu kemudian mereka lagi puasa juga mereka dagang juga. Iya, ada aktivitas Ada lah ya. aktivitas, jadi nggak jadi masalah. Nah, yang kedua ini yang lebih banyak kalau gua mendistrak ya. Bukan merusak tapi mendistrak. Ya, ini tepat Mengalihkan sebetulnya. perhatian kita. Nah, ini penting nih sebetulnya. Jangan-jangan ini gitu. Ya, adalah kita memaknai puasa itu sebagai sebuah haflah, sebagai sebuah perayaan. Merayakan Ramadan. Gua kurang setuju dengan merayakan Ramadan. Memeriahkan Ramadan kan biasanya kan ada kan di sekolah-sekolah, oh kita meriahkan Ramadan. Gue kurang setuju memeriahkan Ramadan, karena Ramadan yang gue bisa menikmati itu kalau misalnya tidak meriah. Agak aneh ya, tapi begini, Ya, ini penting. Ramadan itu Ramadan itu adalah momen ketika Al-Quran turun. Ya, Al-Quran turun pertama kalinya itu bulan Ramadan. Oke. Kayak kita makanya ada peringatan nuzulul Quran kan di bulan Ramadan itu, di pertengahan Di Ramadan. pertengahan. Nah, kita tahu sebelum Al-Quran turun tuh Nabi ngapain ya? Itu lagi menyepi ke Gua Hiro. Oh, itu era itu ya? Iya. Cerita itu gue dapat itu. Jadi ada begitu ada apa namanya begitu banyak keresahan yang ada di kota Mekah. Akhirnya Nabi naik ke atas ke gunung, ada gua lalu kecil, kemudian Nabi di sana berhari-hari gitu kan, dia turun ambil makanan apa segala macam terus naik lagi mencoba untuk menenangkan diri dan segala macam. Itu adalah masa-masa ketiga Nabi kemudian dapat pencerahan ketika Jibril datang kepada dia, dapat wahyu yang pertama. Nah, Ramadan seharusnya menapaktilasi itu, menapaktilasi kesendirian Nabi di Gua Hiro itu. Kontemplasi ya. Kontemplasi, betul. Iya. Ramadan adalah waktu kita berkontemplasi. Jadi Ramadan itu bukan kemudian rame-rame datang ke masjid dan segala macam. Ya gak apa-apa sih kalau ada orang yang mau begitu, gue gak nyalain. Tapi ya, bagi gue pribadi, kalau gue mau maknai Ramadan, gue akan mundur dari masyarakat justru. Yang terjadi ya, Ramadan itu yang kita lakukan selama ini justru kebalikannya. Jadi terawih misalnya, terawih di zaman Nabi sendiri gitu, misalnya zaman Nabi, terawih itu dilakukan sendiri-sendiri. Tetap kayak sholat malam, kayak sholat tahajud itu, dilakukan sendiri-sendiri karena memang pada waktu itu pengen menenangkan diri dengan sendiri. I'tikaf juga begitu, dilakukan di masjid memang bareng-bareng, tapi dilakukan memang untuk melepaskan diri dulu dari kehidupan dunia. Dan nah sekarang kan kita balik semua. Memang tarawih itu mulai dilakukan dengan berjamaah itu di zaman sahabat ya. Karena ceritanya itu ada banyak sahabat yang mencoba yang tarawih di masjid sendiri-sendiri. Umar bin Khattab kemudian melihat, wah ini kok sendiri-sendiri, kayaknya lebih bagus kalau digabungin. Akhirnya disuruh. Nah itulah pertama kali. Ya karena Umar yang melakukan, ya itu akhirnya menjadi sesuatu yang baik ya. Tapi di zaman Nabi sendiri nggak kayak gitu kan. Kalau gue seandainya mencoba untuk melakukan itu kayak di zaman Nabi, nggak apa-apa juga kan, dalam artian gue mengembalikan tarawih itu sebagai sebuah cara gue untuk bertemu secara pribadi dengan Allah. Jadi nggak bareng-bareng gitu. Jadi gue mau ketemu pribadi aja. Nah itu jauh lebih baik menurut gue, ya kan ya. Kalau ada yang bilang ya gue mau tarawih di masjid, ya silahkan. Iya silahkan. Nah i'tikaf juga begitu. I'tikaf itu bukan kemudian rame-rame. Jadi bukan memeriahkan. Demikian juga kayak misalnya Ramadan dulu itu kalau pas lagi sebelum WFH itu kita kan buka puasa bersama di rumah gitu kan. Wah itu yang crowded banget, macet di mana-mana ya. Menurut gue sih nggak penting juga buka bersama. Mungkin iya. Ya buka dimanapun dengan kesungguhan hati itu udah jadi benar.
Jadi memang kita mungkin itu hal yang kedua yang membuat kita nggak bisa khusyuk, karena kita memang memaknai puasa itu sebagai sebuah kemeriahan. Akhirnya kita nggak bisa khusyuk. Padahal Allah menyediakan banyak tools di dalam puasa itu untuk membuat kita berada dalam keheningan. Mungkin ada orang yang di kemeriahan dia malah bisa khusyuk. Mungkin ya. Gua nggak tahu. Tapi apa benar? Nah, Gitu ya? biasanya sih enggak. Biasanya enggak. Karena Template-nya enggak gitu. Semakin distract banyak sebetulnya semakin Susah khusyuk. semakin susah kan. Jadi menurut gue sih, kalau gue sih akan lebih banyak ketika puasa itu adalah kalau kata Allah itu kan, puasa itu adalah ibadah yang antara aku dan hambaku saja. Iya. Jadi itu memang puasa itu adalah sebuah ibadah yang hitungannya kita sama Allah. Itu perjumpaan paling intim dan pribadi dengan Allah. Karena kita nggak, sebetulnya memang dirancang awalnya itu nggak pakai rame-rame. Itikaf sendiri. Itikaf itu kan kayak orang kayak bener-bener menyendiri. Kalau nggak kan kita itikaf di masjid, wah ada banyak kegiatan bareng-bareng, wah orang rame banget. Iya nggak apa-apa sih gitu kan ya. Cuma iya, ini nggak menyalahkan yang itu gitu kan ya. Tapi bagi gue nggak bisa mendalami arti itikaf ketika hal itu terjadi. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kekhusyukan puasa itu adalah mengurangi penggunaan handphone. Ya, itu salah satunya. Iya. Satunya. Iya benar itu. Karena komunikasi itu, kita sering berkomunikasi sama orang lain. Handphone itu membuat kita berkomunikasi dengan siapapun. Tapi kita nggak pernah berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, puasa itu adalah waktunya kita melihat ke dalam. Kita ngobrol sama roh kita. Ngobrol dengan diri kita sendiri. Nah, itu sesuatu yang jarang dilakukan. Dan untuk itu, ya singkirin dulu HP. Kita coba deh, kita jatah untuk megang HP. Kecuali untuk kerjaan ya. Nah kan itu butuh waktu kan. Maksud gua merenung tuh kan. Bukan apa namanya. Puasa HP kan salah satu contoh. Oke, salah satu masalah selesai gitu. Ya kan, artinya HP udah nggak ganggu gitu kan. Cuman pikiran-pikirannya kan masih ganggu nih. Nah, untuk pikiran-pikiran ganggu, mungkin kayaknya minggu depan kita akan coba bahas tentang bagaimana kita fokus pada satu hal, pada bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa fokus. Nah, kalau kita puasa pasti ada yang namanya batal puasa, Riz. Nah, puasa kita gagal, ada yang bilang batal gitu. Nah, yang kita dapat jelas gitu. Yang gua dapat selama ini adalah yang membatalkan puasa adalah makanan minum. Ya. Terus selebihnya adalah lu mengurangi pahala. Gitu. Nah, selalu yang diomongin soal pahala lu berkurang gitu. Ibaratnya ngeliat cewek dikit, udah hilang nih. Ngeliat apa gitu. Nah itu ngomongin orang, pahala lu berkurang. Ya, pahala lu berkurang gitu. Itu bikin semangat itu. Padahal kita nggak sengaja gitu kan. Bikin semangat tuh udah habis nih, baru jam 1 nih siang udah habis gue dari pagi. Udah minus nih gitu. Nah, gue pengen tahu sih gitu. Sebetulnya gue nggak membatalkan ya. Gue cuman bilang menggagalkan lah. Mungkin sama nggak ya menggagalkan puasa atau membatalkan? Apa sebenarnya itu? Karena selalu pahala. Jadi lu soal puasa itu, lu pahala lu habis ya. Selalu reward, selalu puasanya, selalu pahalanya gitu yang diobrolin gitu. Tapi nggak pernah sebetulnya realnya tuh sebetulnya apa sih yang menggagalkan kita puasa gitu? Ya, kayaknya gini Jar. Ya betul tadi apa namanya, yang membatalkan puasa itu adalah memang 3 hal ya. Makan, minum, sama berhubungan badan. Iya. Yang lainnya betul kata lo, bahwasanya memang bukan membatalkan puasa, tapi memang mengurangi makna puasa. Nah, mengurangi pahala atau enggak itu urusannya Allah lah. Nah, iya kan. Itu urusan Allah. Iya, benar. Tapi begini,
Tadi kalau misalnya lo bilang nggak sengaja ya nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi Nah, ya. tapi intinya adalah gini. Tadi kan kita udah ngomongin nih bahwasanya puasa itu adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu. Nah. Bagaimana kita bisa mengendalikan kuda kita Oh tadi itu. iya. Bagaimana kita bisa awareness, bisa mindfulness. Nah, hal-hal yang lo sebutin tadi itu ngomongin orang gitu kan ya, terus kemudian ngelihat nafsu, ngelihat lawan jenis dan segala macam, itu kan berarti kan kita nyerahin lagi kendali ke kuda kita. Sesama jenis juga loh. Iya, sesama jenis juga ada sebagian yang begitu Iya, sesama iya, jenis. Tapi gini, intinya adalah tahu gini, konsentrasi gue berkurang. Terus. Jadi intinya kalau gue memaknainya ya, kalau gue memaknainya adalah hal-hal yang tadi lo sebutin itu sebetulnya adalah membuat kita mengurangi apa ya? Bukan mengurangi pahala kalau bagi gue, tapi mengurangi fokus kita. Yang tadi kan kita udah mencoba untuk memegang kendali kuda jiwa kita kan ya. Nah, hal-hal yang lo sebutkan tadi itu adalah melepaskan kembali kendali itu. Udah dikasih lagi ke kudanya nih. Oh. Bukan karena emosi yang main kan. Iya, Ketika lo marah-marah, iya. membatalkan puasa enggak. Iya. Tapi ketika itu emosi lo membiarkan emosi lo untuk mengambil alih diri lo. Ketika ngomongin orang, lo tahu secara logis, logika lo tahu banyak ngomongin orang itu nggak bagus. Iya, nggak benar. Nggak benar kan ya. Tapi saat itu, ketika itu lo membiarkan itu, awareness lo terhadap diri lo, mindfulness lo hilang. Bukan hilang lah, berkurang gitu kan. Sehingga lo membiarkan diri lo untuk mengambil alih kembali itu. Nafsu lo mengambil alih diri lo lagi. Emosi lo mengambil alih diri lo. Jadi sebetulnya bukan pahalanya yang berkurang, tapi makna puasa jadi berkurang karena lo mengendorkan lagi kendali tadi itu. Makna puasanya ya. Makna puasanya yang jadi berkurang. Karena itu Akhirnya, yang penting kan. Yang penting itu. Makanya kan dibilang kan bosnya ada Nabi bersabda, ada orang yang ketika selesai puasa, ketika buka dia hanya mendapatkan haus dan lapar doang. Karena ya itu kendali emosinya nggak dia lakukan. Iya. Dia tetap menyuruh dirinya untuk melakukan semua nafsu, semua emosi, ya kan ya. Dia membiarkan dirinya kecuali makan dan minum. Yang lainnya berpikir pun lu juga bisa. Exactly. Bibit-bibit kan ya nggak sih? Walaupun nggak kita lakukan, berpikir seperti yang bilang tadi itu, berpikir mungkin bukan berpikir jorok ya, tapi berpikir wah, gue akan balas dendam pada orang yang pernah nyakitin gue pas lo lagi puasa. Artinya lo menyerahkan diri lo, artinya pada saat itu lo menyerahkan diri lo pada emosi lo. Lo bertekuk lutut pada emosi lo yang mempengaruhi lo, bosnya gue harus balas dendam. Gue harus. Iya. Berpikir jorok juga dong berarti. Iya juga. Ini nggak sih? Makin liar kan gitu kan. Artinya kan iya dong. Iya. Ini sebetulnya kayak misalnya kayak HP tadi itu bener ya kalau gue ngomong ya dijam-jamin lah. Gue mulai sekarang kalau siang ya 2 jam nggak lihat HP lah. Misalnya. Iya. Untuk mendistract paling lihat kerjaan doang. Lihat kerjaan emosi juga. Enggak se ekstrim itu ya. Ekstrim itu. Iya. Gue pernah seminggu nggak pakai HP sama sekali. 24 jam kali 7. Oh, gokil lu. Beneran. Gue memang waktu lagi cuti. Iya, tapi gue bisa loh. Bisa. Dan itu segernya luar biasa, Jar. Wah, mesti gue coba itu ya. Segernya luar biasa. Istri kita juga. Lu nggak main medsos juga berarti? Nggak sama sekali. Ini gue matiin. Off. Handphonenya off. Nonton TV? Enggak kan? Enggak. Jadi waktu itu memang gue di satu tempat gitu ya. Gue pengen berbicara dengan diri gue sendiri. Nanti kita bikin lah ini apa namanya sesi khusus. Iya, sesi khusus. Dan gue menerapkan puasanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu gimana puasanya? Gak ngomong sama orang. Seminggu gue gak ngomong sama orang. Wah. Ya.
orang bilang bahwasanya ini mungkin bukan ajaran Islam ya, bukan masalah. Gue nggak mengartikan Iya, sebagai ibadah. iya, Ini iya. bukan ibadah ya. Iya. Tapi gue pengen Itu supaya kan melatih diri melatih kan? diri aja. Melatih diri kan. Dan itu efeknya luar biasa banget. Melatih diri. Dan i'tikaf itu adalah salah satu cara untuk itu melatih diri gitu. Wah, menarik banget ini. Menarik banget ini. Itu Jar. Banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi kita buat inilah episode-episode yang lain Berikutnya lah. ya. Berikutnya lah. Yang jelas tadi kan udah dapat lah kita kenapa kita kudu puasa, kenapa kita sejarah puasa lagi gitu ya. Terus bagaimana kita memaknai puasa gitu. Bahkan caranya aja itu sedikit udah dikasih lah. Ini yang paling dahsyat ini HP ini emang nih. Karena disitulah semuanya ada gangguan-gangguan itu ya. Selain di rumah gitu. Sekarang kan kita work from home ya, tapi kalau di tempat kerjaan mungkin lebih banyak lagi itu ininya apa namanya, yang distraksinya. Yang di jalan juga lebih banyak lagi, mungkin orang-orang yang di jalan tuh faktor cuaca juga bisa apa namanya menambah lagi itu ya. Ya mungkin tingkat keimanannya kalau mereka lolos lebih tinggi mereka ketimbang teman kita ya. Betul. Iya. Dahsyat. Ya, Oke. kita sudahi dulu. Mudah-mudahan apa namanya banyak hal yang didapat ya, terjawab gitu. Kalau belum bisa di komen gitu ya. Atau tanya langsung kemana? Di komen aja lah. Oke, makasih Mas Koris. Thank you. Bang Jar. Thank you teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.